Tahukah kamu, Indonesia adalah salah satu penghasil limbah cair terbesar pada tahun 2024. Jakarta menghasilkan lebih dari 1,2 juta meter kubik per hari, sementara lebih dari 50% rumah tangga masih membuang limbah ke sungai tanpa pengolahan dan banyak industri kecil tak punya IPAL. Penyebabnya jelas, minimnya pengolahan, penggunaan bahan kimia berlebih, serta lemahnya regulasi. Dampaknya, sungai tercemar, ikan mati, kesehatan terganggu hingga keracunan, dan kerugian ekonominya. Solusinya yaitu bangun dan perluas IPAL, tegakkan aturan, kurangi bahan kimia, serta edukasi masyarakat agar limbah tak lagi jadi racun, tapi bisa diolah jadi sumber kehidupan. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 Teknologi Proses Industri Petrokimia. Hari ini kita akan membuat video tentang pengolahan limbah Cair Industri Petrokimia. Mari simak video berikut ini. Hasil sampah terbesar. Kamu ngomongin soal sampah data dari sistem. Tahukah kamu, jutaan ton sampah tekstil menumpuk setiap hal tersebut dikarenakan Pernah kepikiran nggak sih kalau limbah cair petrokimia langsung dibuang ke sungai atau ke laut? Enggak, itu pasti bahaya banget dong buat lingkungan. Ya, benar sekali. Kalau limbah cair petrokimia langsung dibuang ke sungai atau ke laut, air bisa tercemar, ikan akan mati, bahkan bahaya banget loh bagi manusia. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang pengolahan limbah cair petrokimia agar lebih aman dan ramah lingkungan. Fungsi petrokimia juga menghasilkan limbah cair. Seperti apa? Seperti yang mengandung senyawa berbahaya, yang mengandung kimia seperti hidrokarbon, fenol, logam berat, dan juga zat organik yang sulit terlarut. Nah, apabila pengolahannya ini nggak tepat, itu bisa menimbulkan fenomena seperti rusaknya atau turunnya kualitas tanah, kerusakan ekosistem, serta juga akan membahayakan kesehatan bagi kita manusia. Nah, contohnya apa? Contohnya itu seperti kandungan COD yang tinggi, itu bisa menyebabkan eutrofikasi. Apa itu eutrofikasi? Eutrofikasi adalah suatu kejadian di mana pertumbuhan si alga itu cepat, sehingga dapat mematikan kandungan air atau oksigen karena kekurangannya oksigen. Pengolahan limbah cair dibagi menjadi 3 tahap, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Tahap primer menggunakan teknologi fisik seperti penyaringan dan sedimentasi untuk menghilangkan padatan dan minyak. Sedangkan tahap sekunder menggunakan mikroorganisme untuk menurunkan kadar BOD dan COD-nya. Lalu, tahap tersier jadi tahap penyempurnaan akhir. Bisa dengan koagulasi, membran, ataupun karbon aktif. Hal ini dapat menyebabkan polutan organik bisa hilang dengan sempurna. Hasilnya, air olahan menjadi lebih bersih dan aman untuk dibuang ke lingkungan. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa teknologi pengolahan limbah yang ramah lingkungan. Yang pertama, itu adalah teknologi elektrokoagulasi, di mana teknologi ini kita menggunakan arus listrik yang digunakan untuk mengumpulkan logam berat dan zat organik untuk mereka itu supaya mudah diendapkan. Lalu, yang kedua yaitu bioreaktor.
Mikroorganisme dipakai untuk memakan polutan organik. Contohnya pada UASB yang bisa menurunkan COD/BOD sekaligus menghasilkan biogas. Selanjutnya yang ketiga ada teknologi membran. Prinsipnya sederhana, di mana air limbah akan melewati membran yang sifatnya semi-permeable atau selektif terhadap molekul tertentu. Contohnya molekul air. Selain molekul air, akan tertinggal seperti logam berat dan mikroorganisme. Selanjutnya, kelebihan dari teknologi membran ini yaitu yang sifatnya selektif serta ramah lingkungan. Tetapi kekurangannya, dia akan membentuk fouling serta harganya yang cukup tinggi. Kalau kita bandingkan antara limbah rumah tangga dan limbah industri petrokimia, keduanya memiliki perbedaan yang sangat besar. Misal, pada limbah rumah tangga biasanya hanya terdiri dari sabun, minyak, dan sisa organik dengan konsentrasi yang sangat rendah. Biasanya cukup diolah dengan septic tank atau instalasi pengolahan air limbah sederhana. Tapi, limbah industri petrokimia itu jauh lebih kompleks. Kenapa? Karena mengandung senyawa seperti hidrokarbon, fenol, serta logam berat. Jadi jelas, untuk pengolahan teknologi juga harus canggih. Seperti apa? Seperti membran, bioreaktor, dan elektrokoagulasi. Jadi jelas, pengolahan untuk limbah industri petrokimia itu lebih rumit. Juga harus memenuhi standar baku mutu yang ketat untuk aman ketika dibuang langsung ke lingkungan. Limbah busa ini muncul dari pintu air WR 3 yang berbatasan langsung dengan laut saat sedang beroperasi melakukan pemompaan air. Diduga kemunculan busa ini pemirsa berasal dari limbah rumah tangga dan industri yang mencampuri air di aliran kali banjir Kanal Timur. Menurut petugas PPSU Kelurahan Marunda, busa kerap muncul pada pagi hari dan saat pintu air dibuka. Selain teknologi tadi, industri juga menerapkan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Nah, yang pertama itu ada reduce, yaitu mengurangi limbah sejak awal. Misalnya, menghemat air dan bahan kimia. Yang kedua itu ada reuse, yaitu memakai ulang air hasil olahan menjadi pendinginan dan pencucian. Yang terakhir itu ada recycle, yaitu limbah diolah menjadi produk baru, misalnya sludge yang diubah menjadi biogas. Prinsip ini ditambah dengan konsep zero waste, yaitu usaha supaya limbah ditekan seminimal mungkin dengan konsep tertutup dan pemanfaatan kembali. Jadi, industri bisa lebih ramah lingkungan dan hemat biaya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, parameter limbah cair yang diatur mencakup COD, BOD, dan pH. Mari kita simak penjelasan dari tabel. Pada awalnya, kondisi limbah sebelum diolah sangat jauh dari standar. Nilai COD mencapai 1.500 mg per liter. Padahal menurut baku mutu maksimal hanya 100 mg per liter. Begitu juga dengan BOD, nilainya 800 mg per liter. Sedangkan batas yang diperbolehkan hanya 30 mg per liter. Selain itu, pH limbah masih sangat asam, yaitu 4,5, jauh di bawah rentang normal yang seharusnya berada antara 6-9. Namun, setelah melalui proses pengolahan, hasilnya mengalami perubahan yang signifikan. COD berhasil turun drastis menjadi 90 mg per liter, BOD turun menjadi 25 mg per liter, dan pH meningkat menjadi 7,2, yang berarti sudah kembali netral. Artinya, seluruh parameter utama ini sudah memenuhi dengan standar baku mutu. Instalasi pengolahan air limbah atau IPAL adalah fasilitas yang menjadi tempat pembuangan limbah akhir dan pengolahan limbah biologi dan kimia dalam limbah, sehingga limbah dapat digunakan kembali atau dibuang ke lingkungan dengan memperhatikan baku mutu yang telah ditetapkan pemerintah. Limbah cair bukan akhir, tapi awal untuk inovasi. Dengan teknologi ramah lingkungan, pabrik bisa tumbuh tanpa merusak lingkungan. Regulasi ada bukan untuk membatasi, tapi untuk melindungi. Mari kita buktikan bahwa industri petrokimia dapat berdiri bersampingan dengan kelestarian alam. Sampai jumpa.